Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ruli di channel Lata Chapter. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih menjadi seorang licensed aircraft maintenance engineer. Terus apa saja sih yang harus dipersiapkan dari mulai sekarang? Yang perlu diperhatikan untuk menguasai sistem pesawat itu tidak bisa dengan belajar mendadak atau sistem kebut semalam. Jadi kita harus belajar dicicil, jadi sedikit-sedikit apa yang kita suka terlebih dahulu dan di area manakah yang paling sering kita bekerja. Contoh, ketika saya bekerja di area wing, maka saya akan belajar semua chapter yang ada di area wing. Misalkan fuel system, flight control, structure wing, ya, kemudian electrical, hidrolik yang ada di area wing. Maka akan sangat mudah untuk saya untuk melihat secara aktual ke pesawat apa yang dijelaskan pada buku. Jadi saya mulai bekerja dari tahun 2011 dan dari mulai pertama bekerja saya sudah mulai belajar sedikit demi sedikit. Ya, jadi tidak banyak. Mungkin dalam satu minggu itu hanya satu kali. Misalkan 6 harinya itu bermain game atau bermain PES bola, maka satu harinya itu adalah untuk belajar. Dan tidak banyak. Cukup 2 lembar ataupun hanya 1 lembar. Yang penting kita menambah wawasan dengan konsisten. Lama-kelamaan maka akan timbulnya banyak wawasan dari berbagai macam sistem. Efeknya ketika kita akan menjalani tes pada saat dulu saya menjalani tes basic aircraft maintenance untuk mendapatkan license A1 A4, jadi disekolahkan oleh perusahaan, maka saya tinggal mereview apa saja yang sudah saya pelajari pada saat itu dan alhamdulillah lulus dan saya mendapatkan license A1 A4 dari perusahaan saya bekerja, ya, atau dari Lion Air Group. Kemudian setelah saya lulus basic A1 A4 baru meningkatlah sistem belajar saya. Jadi harus ada tema. Sebelum kita memiliki A1 A4 itu cukup belajar yang dasar-dasar saja. Misalkan basic pneumatik, basic hidrolik, kemudian matematika dasar, aerodinamik, dasar anatomi, dasar flight control. Jadi semua berhubungan dengan basic. Jadi jangan sampai kita belum memiliki A1 A4 tetapi kita belajar terlalu jauh sampai ke level 3. Mungkin untuk level 1 atau sekedar general familiarization itu tidak masalah, ya. Tapi ingat, belajar itu harus ada temanya dan apa sih yang kita butuhkan gitu. Jangan sampai terlalu jauh. Setelah saya mendapatkan A1 A4, sekolah rating pertama saya adalah Boeing 737 Next Generation dari 600 sampai 900. Itu di tahun 2015. Setelah saya sekolah rating, maka saya sudah berkomitmen bahwa penguasaan materi di kelas itu cukup 70%. Jadi tidak perlu 100%. Untuk saya itu cukup 70%. Dan sisanya akan saya matangkan di lapangan. Dan setelah saya lulus, saya belajar per chapter dari mulai chapter 21 sampai chapter 80. Bagaimana sih secara realnya di lapangan? Pelan-pelan, bahkan sampai sekarang pun masih berjalan. Jadi belum menguasai semua sistem. Tetapi saya masih konsisten untuk belajar sedikit demi sedikit agar bertambahnya wawasan. Jadi selain bertambahnya wawasan, itu pun akan sangat membantu apabila kita sering membaca dan lebih memahami
kita akan tahu betul kesalahan kita atau kesalahan pemahaman kita. Efeknya apa? Ketika terjadi suatu trouble di dalam pesawat, ketika kita memiliki ilmunya, maka itu akan lebih efisien, ya, dan lebih efektif. Efektifnya apa? Semua pun bisa efektif. Jadi tujuannya tercapai, misalkan trouble-nya beres, pesawat terbang kembali. Tetapi untuk mencapai efisien dengan waktu yang singkat, itu membutuhkan pemahaman materi terlebih dahulu. Jadi ketika kita mengikuti fault isolation manual, itu akan lebih mudah, ya. Jadi satu poin yang harus kalian siapkan untuk menjadi seorang aircraft maintenance engineer license adalah belajar dengan konsisten. Yang kedua adalah tahu temanya. Kalau misalkan kita tujuannya untuk mencapai basic license A1A4, kita pelajari yang dasar. Untuk sistemnya itu sekedar level 1, ya. Jadi tidak boleh terlalu jauh, saran saya. Kemudian jangan lupa juga tetap bermain game. Jadi game itu atau hiburan itu penting, atau bermain dengan keluarga atau dengan pasangan itu penting, ya. Jadi harus seimbang. Kemudian untuk yang poin 3, ya, jangan lupa mempraktekkan apa yang kita baca. Itu kita praktekkan, kita lihat di visualnya di pesawat, apakah betul seperti ini. Itu untuk lebih mudah melatih ingatan kita. 3. Yang keempat, setelah kita memahami betul, agar tidak lupa, sering didiskusikan, ya, sering didiskusikan dengan sesama. Jadi tujuan saya membuat channel YouTube ini adalah untuk saya sendiri, bukan untuk mengajarkan kepada orang lain, tetapi agar saya selalu belajar dan mendapatkan pertanyaan baru dari kawan-kawan. Jadi kita judulnya sharing di channel YouTube ini, ya. Jadi saya akan sangat senang apabila ada yang bertanya, baik itu dari yang masih sekolah di tempat kuliah ataupun anak SMK, ataupun yang sudah bekerja, yang akan tes AMEL ataupun tes OTR. Saya dengan senang hati akan membantu. Dan bahkan apabila yang membutuhkan materi, selama itu bukan materi dari perusahaan, selama itu materinya hanya training manual, saya akan membantu. Cukup tanyakan materi apa yang dibutuhkan dan kirim emailnya di kolom komentar. Maka saya akan, ketika sempat, saya akan secepat mungkin mengirimkan kepada kalian. Jadi pertahankan tuh 4 poin itu, ya. Setelah 70% dan kita yakin nih bahwa saya menguasai satu type rating, untuk saya, maka saya akan menambahkan type rating yang selanjutnya, dan saya akan berusaha sebaik mungkin, ya. Dan untuk saya sendiri, untuk rating yang kedua adalah Airbus A330, ya. Jadi saya punya 2 tipe pesawat, yaitu Boeing 737 dan Airbus A330. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin menanyakan sistem-sistem seputar Boeing 737 Next Generation atau Airbus A330, maka mari kita bahas sama-sama dengan bereferensikan jelas. Jadi kita ke training manual, ke FIM, WDM, ataupun ke manual-manual pesawat agar diskusinya tertuju. Jadi jelas, tidak sekedar debat kusir. Jadi saran saya, ingat 4 poin itu untuk menjadi seorang aircraft maintenance engineer license, ya. Yang pertama, belajar dengan konsisten. Yang kedua, harus memiliki tema. Jadi tidak kemana-mana belajarnya, jelas. Yang ketiga, praktekkan di tempat kalian bekerja. Yang keempat, ya, ini yang ketiga. Yang keempat, kemudian sering diskusi dengan kawan sekitar, ya. Jadi bukan ngetes ya, tapi diskusi. Kalau misalkan ngetes itu beda, tapi kalau diskusi itu, ayo kita bareng-bareng kita membahas tentang A, apa yang kamu tahu,
Apa yang saya tahu itu didiskusikan dengan berlandaskan manual yang jelas. Terus apalagi setelah kita belajar sistem itu tidak cukup. Kita harus belajar tentang peraturan perusahaan. Kemudian peraturan pemerintah seperti CASL, ya. Contohnya CASL. CASL yang paling sering diteskan yang berhubungan dengan kita. Misalkan CASL 21, kemudian 39, 43, 45, 47, 65, 91, 121, 135, dan 145. Dan itu cukup secara general saja, tidak mendetail. Kemudian prosedur perusahaan di tempat kalian bekerja. Jadi beda-beda tiap perusahaan. Nah, kalian harus memahami bagaimana sih tanggung jawab seorang mekanik misalkan. Terus setelah kalian menjadi engineer, sebelum kalian menjadi engineer, kalian harus paham tugas kalian sebagai engineer. Ya. Jadi paling itu saja video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya selama ini. Tidak terasa sudah 1 tahun Atta Chapter menemani teman-teman. Semoga videonya selalu bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena di sini saya bukan mengajarkan, tapi kita sharing sama-sama agar saya pun selalu belajar. Jadi yang ingin skemanya dibahas ataupun yang ingin mendapatkan materi belajar bisa tulis di kolom komentar. Akan saya sempatkan, karena saya juga masih bekerja, ya, akan saya sempatkan ketika saya sempat membalas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.